Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas dan kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami. Kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, boleh menikmati hari yang baru lagi. Terima kasih Tuhan menjagai kami sepanjang malam. Dan sebelum kami melangkah lebih jauh dalam menjalani hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dari Wahyu pasal 2 ayat 8-11. Kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Setia Walau Harus Menderita. Kita akan baca Wahyu pasal 2 ayat 10 saja. Demikian firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang penderitaan, tidak ada orang yang mau menderita. Kita melihat tokoh-tokoh Alkitab yang baik sekalipun mengalami penderitaan, dianiaya karena imannya kepada Yesus. Permasalahannya adalah, apakah mengikuti Yesus selalu mudah, mulus, dan tidak ada batu yang merintangi perjalanan kita? Tidak. Ada kalanya dalam mengikuti Yesus, kita harus mengalami tangisan air mata, kesedihan, permasalahan. Tapi apakah bisa setia walau harus menderita? Jemaat Smyrna dalam kitab Wahyu dalam pasal ini yang kita baca, dianggap miskin oleh dunia, tetapi dikatakan kaya oleh Tuhan Yesus. Ia berkata bahwa jikalau mereka setia sampai mati, maka Ia akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Di kota Smyrna, sama seperti beberapa kota Yunani lain, sering diadakan pertandingan olahraga, dan para pemenang akan mendapat mahkota yang fana. Tetapi kitab Wahyu memesankan pemenang dalam Tuhan akan memperoleh mahkota yang tidak fana. Pengertian yang paling sederhana dan mudah diterima adalah bahwa mahkota kehidupan ini disediakan khusus untuk orang percaya yang setia sampai mati. Tuhan menjanjikan keselamatan kekal bagi setiap orang yang percaya, tetapi mahkota ini dikhususkan kepada orang percaya yang setia sampai mati. Pemahaman ini dapat kita bandingkan dengan kehidupan Rasul Paulus di dalam pengajarannya, bahwa dia mengilustrasikan kehidupan para murid Kristus di dunia ini sebagai pertandingan iman, bahwa ia menang dan memperoleh mahkota kebenaran. Dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 12, mahkota kehidupan itu juga dijanjikan. Berbahagialah ya orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikian Yakobus menulis. Baik firman Allah maupun pengalaman manusia bersaksi bahwa ada orang percaya yang tidak bertahan dalam pencobaan ataupun tetap setia mengasihi Allah. Mahkota kehidupan merupakan hadiah yang diperuntukkan bagi orang percaya yang bertahan, yang setia, yang melakukan pekerjaan Kristus sampai kesudahannya. Jemaat Smyrna yang tetap setia dalam kesusahan diberitahu bahwa mereka akan menderita penganiayaan. Kemakmuran di dunia ini tidak dijanjikan kepada mereka, tetapi mereka diminta supaya bertahan dalam penderitaan. Tuhan Yesus menjanjikan mahkota kehidupan, asalkan mereka tetap setia walau dalam penganiayaan. Kepada yang berhasil mempertahankan iman, ia dijamin oleh Tuhan Yesus. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Wahyu pasal 3 ayat 5.
Manusia bisa saja jatuh dalam suatu krisis iman, seperti janda di Sarfat pernah mengalami krisis iman. Walaupun manusia bisa mengalami krisis iman, tetapi ia tidak boleh terus-menerus terjerumus. Dia harus bangkit mempertahankan imannya. Dia harus menang menghadapi segala tekanan. Dia harus setia sampai mati. Yesus berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Seperti Yesus sendiri setia sampai mati di kayu salib, demikian juga Dia mendorong orang percaya untuk setia sampai mati. Kristus mengetahui semuanya tentang kehidupan kita, termasuk tentang penderitaan kita. Jadi jangan mengeluh dan kecewa jika karena Kristus kita mengalami kesusahan. Pandanglah Kristus yang pernah mengalami penderitaan, tapi penderitaan tidak dapat menguasainya. Mari kita hadapi kehidupan dengan iman teguh dan mengingat perkataan Kristus. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Jangan takut terhadap apa yang harus kamu derita. Meskipun melalui berbagai penderitaan kehidupan, bahkan krisis iman, tetaplah setia, karena Tuhan menyediakan mahkota kehidupan, mahkota kebenaran bagi setiap orang percaya yang bertahan, setia, dan yang melakukan pekerjaan Kristus sampai akhir hidupnya. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk kami tetap setia walaupun kami harus melalui berbagai kesulitan dan pencobaan di tengah dunia ini. Tolong kami Tuhan untuk kami tetap memandang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Amin.